Hello, my lovely student, wherever you are. And this session, I'm going to share you our new topic of grammatical pattern, that's direct and indirect speech. Ya, jadi inilah topik terbaru kita, merupakan bagian grammar dari news item teks. Ya, seperti kita tahu bahwa dalam teks berita itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, itulah yang disebut dengan direct sebagai kutipan langsung and indirect speech sebagai kutipan tidak langsung. Well, in other words, can be said as quoted and reported speech. Ya, direct speech juga disebut dengan quoted speech. Mengapa? Karena kalimat ini ditaruh dalam tanda kutip. Ya. Kemudian indirect speech itu juga disebut dengan reported speech. Indirect speech artinya kalimat yang tidak langsung. Artinya kalimat ini sudah dilaporkan sehingga disebut reported speech. Nah, that's the two names of quoted or direct speech and also indirect and reported speech. Remember them. Ingat itu ya. Very good. Well, what is a direct or indirect speech or reported speech itself? Apa itu reported speech atau indirect speech or indirect sentences? Reported speech is a way how we report what someone has said by changing some of the words said, but retaining the same meaning. In your language or Indonesia you can say, reported speech adalah cara kita atau cara seseorang melaporkan apa yang dikatakan orang lain dengan mengubah beberapa kata yang diucapkan orang tersebut, tetapi tetap memiliki arti yang sama. Retaining the same meaning. Jadi kita melaporkan pembicaraan orang, kalimat orang, namun tidak mengubah makna dan arti kalimatnya. Jadi ingat, reported speech, in reported sentences, kita melaporkan kalimat orang lain tapi tidak mengubah maknanya sama sekali. Then, indirect speech, sometimes called reported speech, we don't use the exact words of the speaker. Instead, we report what was said. We sometimes need to change pronouns and verb tenses. We don't use speech marks. Nah, ini adalah ketentuan or requirements, simple requirements untuk membuat indirect speech ya. Diperhatikan ya. Nah, di dalam indirect speech itu kita tidak menggunakan kata-kata seperti yang disampaikan orang yang berbicara, atau kita tidak menggunakan kata-kata yang disampaikan oleh orang yang kita laporkan kalimatnya ya. Kita itu tugas kita adalah melaporkan, report apa yang telah dia katakan atau dikatakan orang tersebut. Tapi kita kadang-kadang perlu mengubah kata ganti dan juga kata kerja, termasuk to be nantinya. Dan ingat, dalam indirect speech, we don't use speech mark. Jadi tidak ada tanda kutip ya dalam indirect speech. Okay. There are no speech mark or quotation mark in indirect speech. Well, look at this illustration. The man says, I'm going home. Or I say, because this is my photos, I say, I'm going home. Ya, I'm going home. And how we report it? Ini adalah kalimat langsung ya, I'm going home. Ciri khasnya adalah ada dalam tanda kutip. Nah, sekarang coba kita laporkan menjadi he said, karena si pria ganteng tadi itu adalah laki-laki, maka kita menggunakan pronounsnya, subjective pronounnya he. Menjadi, he said that he was going home. So, ini adalah direct speech-nya, kalimat langsungnya. Pria ini mengatakan I'm going home. Nah, oleh karena pria ini dia adalah laki-laki ya, pria laki-laki ya. Clear ya? Maka subjective pronounnya adalah he. Sehingga kita mengatakan he. Berikut di sini ya mengatakan he said that he was going home. Nah, tadi di penjelasan sebelumnya dia mengatakan bahwa mengubah kata ganti dan bentuk kata kerja. Coba di sini. Ada kata ganti I menjadi he, berikut ada am menjadi was ya. Nah,
Itu artinya ada perubahan kata kerja termasuk to be. Oke, nanti kita bahas lebih jauh dalam penjabaran indirect sentence. Let's focus on the rules ya. Kita fokus ke rules. Nah, ini dia rulesnya. The first that need to be changed in making indirect speech or indirect sentence is the changing of the tenses. Yang pertama harus diubah adalah perubahan tenses. Nah, jika when or if the direct speech in simple present tense, so the indirect speech will be in simple past. The same case when if direct speech in present progressive or present continuous tense, the indirect speech will be in past progressive or past continuous tense. Jadi, jika kalimat langsungnya dalam bentuk simple present tense, maka kalimat yang kita laporkan harus jadi simple past tense. Demikian halnya jika kalimat langsungnya dalam bentuk simple present continuous tense atau present progressive, maka indirect speech-nya adalah past progressive atau past continuous tense. But there are unique ones of indirect speech. Ada yang unik di sini. Perhatikan ini dua ya. Jika kalimat langsungnya simple past tense, maka indirectnya adalah past perfect tense. Oke, same with present perfect tense in direct speech. Ketika ada present perfect tense dalam kalimat langsung, maka harus menjadi past perfect tense. Jadi, di indirect speech, past perfect tense memegang dua peranan, yaitu mengubah direct simple past and present perfect tense. So, the first thing for you. Next, tambahan lagi ada jika kalimat langsung dalam future tense, simple future tense akan menjadi past future tense. Dan ini akan sama logikanya dengan semua perubahan tense-nya. Jadi, sama dengan present future perfect tense akan menjadi past future perfect tense. Oke. Baik, perubahan apa lagi yang kita butuhkan? Yaitu the change of situations. Perubahan situasi. Oke, ada interactor ya di sini. Ada this menjadi that, jadi here becomes there, now becomes then, today becomes that day, yesterday becomes the day before the previous day. Jadi jika kata-kata ini, frase ini ada dalam direct speech, maka ketika kita laporkan kalimat pembicara, maka kita jadikan seperti ini, ya. Next month I will go to Makassar. Itu ketika dilaporkan orang lain akan menjadi the following month he would go to Makassar. Ya, jadi di simple future menjadi past future. Ya, kemudian ada I go menjadi before, ada this menjadi those. Ya, ini diperhatikan baik-baik ya. Sesudah ada perubahan situasi, apalagi kira-kira yang harus berubah? Yang harus berubah adalah, saya kasih contoh dulu ya. Lihat perubahan situasi di slide ini. Eddie said, ya, kalimat langsung dari dia, I kissed this girl last night. Nah, berarti ada kata last night, ada kiss, berarti ini verb to. Berarti ini dan ini last night ada keterangan waktu dari simple past tense. Jadi ini simple past tense ya. Perhatikan semua yang color ya, yang color words ya. Eddie said that he had kissed that girl the previous night. Jadi ada last night menjadi previous night atau the night before. Berikut ada simple past tense menjadi past perfect tense. Oke, mungkin ada yang bertanya, dari mana datangnya that? Tunggu, ada di penjelasannya akan datang, kita akan membahas itu. Kenapa muncul that, ya? Oke, berikut ada perubahan this menjadi that, ya. Sekali lagi ingat, last night di sini itu menjadi the previous night atau the night before. Berikut, apalagi yang harus berubah yaitu perubahan to be. Nah, ini mengikuti perubahan tense ya. Jadi jika ada am is are dalam kalimat langsung maka harus menjadi was were. Ada can to be could, may to be might, must, have to, has to, ought to be had to. Will and shall becomes would and should, was were to be been. Nah, ini adalah perubahan to be dan kata kerja bantu ya, termasuk modals ya, di sini modals. And then there are 3 types of direct and indirect speech. Ada 3 bagiannya dari
kalimat langsung dan tidak langsung ya. 3 kalimat langsung akan kita ubah menjadi kalimat langsung. Ada 3 bagian. First statement, pernyataan, comment or imperative, perintah, and then question. Itu 3 bagian akan kita bahas for the next meeting. And how will you change this? Okay, I give you in indirect this socks last second next occasion. Your job at home. Cari bagaimana perubahan dari this socks last seconds next occasion. You are going to present in your class, or you may type to the comment column through this channel ya. Jadi nanti presentasi di kelas atau bisa juga ketik di kolom komentar di YouTube. Oke? Itu penjelasan awal kita tentang direct indirect speech. Ini adalah tentang aturan rules. Pahami baik-baik sebelum kita melakukan unjuk kerja di dalam ruang kelas tercinta kita. Thank you and see you.